Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Ustadz, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang triple Pythagoras ya. Dimana sebelum kita mulai, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Triple Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang menyatakan panjang sisi suatu segitiga siku-siku. Ya, itu triple Pythagoras. Nah, maka kita akan belajar terlebih dahulu jenis segitiga. Nah, jenis segitiga itu ada tiga yang pada dasarnya ya. Segitiga siku-siku itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini juga bisa ditulis seperti ini, Ustaz. Ini menjadi C ya. Ini menjadi akar ya, akarnya ini menjadi pangkat 2 ini menjadi akar A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Itu sama gitu kan. Dan untuk menyelesaikannya dengan cara seperti itu. Yang kedua, segitiga tumpul. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini juga sama. Dia bisa disebutkan seperti ini. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya, segitiga lancip. Itu adalah jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Itu juga bisa ditulis menjadi seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat. Afwan ya, ini kurang dari ya, ini kurang dari, ini lebih dari. Itu selanjutnya, sehingga antum bisa melihat gambarnya dengan 1, 2, 3 di bawah. Contoh, segitiga siku-siku. Yang akan kita bahas tentang triple Pythagoras itu adalah segitiga siku-siku. Yang lain itu tidak ada masalah untuk soal ini. Ya, triple Pythagoras itu adalah segitiga siku di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu saja. Nah, untuk segitiga siku-siku ini adalah Ustaz. Ini sudut 90 ya. Ini sudut 90. Dengan C yang tadi, C kuadrat itu adalah sisi hadapnya. C kuadrat adalah sisi hadapnya. Sisi hadap dari sudut 90 tersebut. Nah, makalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana jumlah dari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti ini. Itu baru dinyatakan triple Pythagoras. Ya. Kalau dia tidak bisa dinyatakan seperti itu, maka dia bukan triple Pythagoras gitu kan. Jumlah dari ketiga sudut ini berapa? Ini juga ada sudut nih. Kalau sini 90, berarti sini sama sini kurang lebih 45. Ini juga 45. Oke ya, paham? Dan maka jumlah ketiga sudut ini adalah sudut A tambah sudut B tambah sudut C, ini adalah 180. Itulah segitiga, harus 180 derajat. Itu harus dipahami terlebih dahulu. Yang kedua, Ustaz, ini adalah sudut segitiga tumpul ya, segitiga tumpul, di mana ini sudut C-nya itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, Ustaz. Sudut C ini ya, itulah gambarnya seperti ini. Maka nih C-nya itu lebih besar ya, C-nya lebih besar seperti yang ini. Yang ketiga itu C-nya lebih kecil. Kita tulis ini, C-nya lebih kecil dibandingkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh Ustaz. Oke, kita buat contohnya ya. Oke, contoh yang nomor 1 terlebih dulu, sudut segitiga siku-siku ya. Contohnya itu 3, A-nya 3 maksudnya. Terus B-nya juga 4, C-nya 5. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. C sebagai
sisi miring atau sisi hipotenusa. Ya, sehingga kalau kita cari C kuadrat, ya ini nggak tahu ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya berapa? 5 kuadrat. A kuadratnya 3 kuadrat ditambah B kuadratnya berapa? 4 kuadrat. Sehingga 5 kuadrat berapa? 25. Ini 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 25, 9 tambah 16 25. Maka di sini 25, di sini 25, apa artinya? Jumlah C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga ini adalah sama dengan. Ini adalah salah satu contoh dari sudut siku-siku. Yang kedua, contoh kedua. Ya, ini pertama. Yang kedua dari sudut tumpul. Maka kita cari C-nya yang lebih besar. Ya. A-nya sama, A-nya 3 kita buat ya. 3, B-nya 4 ya. Dan C-nya 6. Ya. Sehingga C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini kita isi titik-titik ya. Yang artinya ini enggak tahu nanti apa. Nah, C kuadratnya berapa? 6 kuadrat. A kuadratnya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. C kuadrat berapa? 36. Nah, ini tadi 25. Ya, dari sini nih sama ya. Sehingga apa nih? Nah, besar mana? Besar sudut C seperti ini. Maka ini disebut sudut tumpul. Kalau yang tadi siku. Tuh, yang terakhir tuh A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Sehingga C kuadrat titik A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadratnya berapa? 2 kuadrat. Titik A kuadratnya 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga 25 tambah 6 16. Ini 25 tambah 16 berapa? 41. Ini besar mana? Besar yang A kuadrat tambah B kuadrat ini, sehingga bisa disimpulkan ya, ini sudut lancip. Sudut lancip ya. Oke. Tuh contoh sudut lancip, sudut tumpul dan sudut siku. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Syarat dari triple Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah segitiga siku. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Syarat triple Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan segitiga siku. Nah, itu syaratnya. Oke, kalau digambarkan seperti ini Ustaz, dengan C sama dengan sisi hipotenusanya yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Nah, sekarang Ustaz akan jelaskan beberapa triple Pythagoras, 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kelipatannya di 3, 4, 5 berapa? Nah, ini dikali 2 sama dengan 6, dikali 2 sama dengan 8, dikali 2 sama dengan 10. Kalau nggak percaya kita akan coba buktikan. Caranya apa? A dikuadratkan menjadi 9, ini menjadi 8, ini ditambah ya. Ini titik-titik, ini 25. Kan 5 kuadrat. Ini kan. Nah, gitu. 9 tambah ini 16, afwan. Ini 16. 16 tambah 9 25. Sehingga sama. Maka ini adalah triple Pythagoras. Nah, ini juga sama. Dikuadratkan ya. Ini adalah 36 ditambah dengan 64 sama dengan berapa? Ini 100.
gitu kan. 4 tambah 36 sama dengan 100 juga. Maka ini juga triple Pitagoras. Ini tadi kan 3, 4, 5 dan kelipatannya ya Ustaz ya. Kelipatannya itu banyak. 6, 8, 10, ini dikali 3 9, 12, 15 juga sama ya. Berapa? 9, 12, 15 kali 4 12, 16, 20. Ini juga sama. Ini juga triple Pitagoras. Maka ini 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini juga pembuktiannya. Nah, itu. Kalau dibagi bisa enggak Ustaz? Bisa. 3 dibagi 2 menjadi 1,5. Terus 4 bagi 2 2, 5 bagi 2 2,5. Ini juga triple Pitagoras kan Ustaz, yang dimana untuk konsep awalnya adalah di sini. Oke ya, paham ya. Yang kedua, ini konsep awalnya adalah di 5, 12, 13. Nah, kalau nggak percaya bisa dicek. 5 kuadrat 25 tambah 12 kuadrat adalah 144 sama dengan 13 kuadrat 169. Ini kalau ditambahkan adalah 169. Maka ini juga triple Pitagoras. Nah, ini ada kelipatannya juga. Kali 2 10, terus 24, terus 26. Nah, itu juga triple Pitagoras. Itu kan Ustaz ya. Kelipatannya dan seterusnya nih, dan seterusnya. Oke, yang ke selanjutnya adalah 7, 24, 25. Nah, ini juga sama, dan kelipatannya adalah 14, lalu 48, lalu 50. Cuma ini terlalu besar, jarang keluar. Yang sering keluar adalah yang 1 dan 2 ini. Lalu lagi 4, 15, 17. Nah, ini juga ada kelipatannya, ada setengahnya. Kalau setengahnya berarti 4, 7 per 7 setengah, 17, berarti ini adalah 8 setengah. Nah, ini juga triple Pitagoras. Contoh yang bukan triple Pitagoras itu adalah sudut lancip dan sudut tumpul. Ketika dijumlahkan, contohnya 3, 4, dan 7. Nah, 3 kuadrat nih. Kan? Ini 9 ditambah 16, ini 49. Nah, ketika ini dijumlahkan berapa nih? 25. Ini 49. Ini sama enggak? Enggak sama kan? Kalau ini enggak sama, maka ini bukan triple Pitagoras. Paham ya? Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.